3,5 tahun kemudian Tuhan Yesus itu disalibkan. Setelah itu ada gap ya, the church age, jadi zaman masa kasih karunia di mana gereja Tuhan itu berkembang. Sementara bangsa Israel itu masih belum percaya. Setelah itu ada rapture, setelah itu ada Great Tribulation, masa kesusahan besar. Setelah itu the second coming, baru milenial. Nah, di sini kita lihat jadi ada 490 tahun, 483 tahun itu sudah tergenapi. Sekarang setelah itu kita akan lihat nubuatan atas 70 minggu. Di Daniel 9 itu Daniel melanjutkan, dia bilang, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi di sini dikatakan 70 kali 7 masa. Nah, 7 masa ini dalam bahasa Ibraninya shabuim ya, shabuim dari kata shabua. Jadi artinya tuh 7. Sebetulnya nggak terlalu jelas 7 apa 7 gitu. Ini 7 apa? Jadi kayak misalnya kalau kita bilang selusin gitu. Selusin kan bisa macam-macam kan, selusin apa gitu. Selusin pakaian, satu lusin piring misalnya. Nah, kalau ini dibilang syabuim artinya 7. Nah, jadi disebutkan sebagai 7 masa, tapi seringkali diterjemahkan sebagai minggu. Jadi yang jelas bahwa di sini ada 70 kali 7, artinya 490. Nah, seringkali diartikan sebagai 7 masa ini adalah minggu, karena satu minggu itu adalah 7 hari gitu ya. Nah, kemudian di Bilangan 14 ayat 34 dikatakan, kamu akan menanggung akibat dosa-dosamu 40 tahun lamanya, 1 tahun dihitung 1 hari. Jadi di sini diceritakan ketika bangsa Israel itu berdosa ya, mereka eh, nggak berani masuk ke tanah Kanaan gitu ya, akhirnya mereka kan dihukum 40 tahun. Jadi dia bilang, seperti 40 hari kamu tuh mengintai di tanah Kanaan, seperti itu juga kamu akan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, dibilang gitu. Jadi dibilang 1 tahun itu untuk 1 hari. Di Yeskiel 4 ayat 6b juga dikatakan, aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi 70 kali 7, 490, dianggap 490 masa, itu dianggap 490 hari, dianggap sebagai 490 tahun gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman atau bahasa Inggris aslinya itu sebetulnya adalah decree ya, keputusan. Dari saat keputusan itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Jadi ada 69, 69 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, di sini terjemahannya dibilang raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, tidak ada kata-kata raja itu. Dalam bahasa aslinya dikatakan ia akan membuat perjanjian yang teguh. Atau dia bilang confirm the covenant gitu. Jadi ia akan membuat perjanjian yang teguh atau meneguhkan perjanjian bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa.
Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, kalau kita baca kayak gini, bingungnya. Daniel aja sebenarnya dia bingung. Waktu dia menerima penglihatan-penglihatan itu, dia bingung. Ini apa artinya sampai dia tuh sakit. Diceritakan bahwa dia tuh sakit. Saking dia pusing gitu. Ini apa sih artinya gitu. Meskipun sudah dikasih tahu artinya oleh malaikat Gabriel. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih artinya ini gitu ya. Nah, keputusan dibilang kan keputusan dari sejak firman dibilang dari sejak keputusan itu keluar. Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Kemudian sampai kedatangan seorang yang diurapi ada 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa. Nah, keputusan itu apa? Jadi, keputusan itu adalah keputusan yang mengizinkan kembalinya orang Yahudi ke Yudea. Karena kan dibilang Yerusalem itu akan dibangun kembali. Nah, ada beberapa keputusan untuk mengembalikan orang Yahudi itu ke Yudea. Jadi, yang pertama itu sekitar tahun 538 atau 537 sebelum Masehi, keputusan dari Raja Koresh, dia mengeluarkan surat keputusan atau perintah yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yudea dan membangun bait suci, tetapi tidak memulihkan Yerusalem. Jadi cuma untuk membangun bait suci ya. Dan dikatakan juga bahwa mereka tuh, jadi orang-orang Yahudi itu masih di bawah pemerintahan Persia. Kemudian setelah itu, tahun 520 sebelum Masehi, Raja Darius I itu menegaskan kembali keputusan dari Raja Koresh itu. Itu kita bisa lihat di Ezra, Kitab Ezra 6 ayat 1 sampai 12. Setelah itu, di tahun 457 sebelum Masehi, Raja Artasakses I, dia mengeluarkan surat keputusan kepada Ezra untuk mendukung pembangunan Bait Suci dan memberikan kekuasaan otonom pada Yudea ya. Jadi diberikan otonom, kekuasaan otonom. Dan kalau kita lihat di Ezra 7 ya, ayat 12 sampai 26 di sini dibilang bahwa bahkan raja itu mendukung ya. Jadi dia bilang ya bawa aja emas, perak dan sebagainya gitu untuk melakukan pembangunan itu. Dia bahkan sangat-sangat suportif. Itu keputusan yang pertama. Kemudian raja itu lagi, Artasakses itu di tahun 444 sampai 4, atau 445 sebelum Masehi, dia memberikan izin kepada Nehemia untuk kembali ke Yerusalem untuk memperbaiki kota itu. Karena kan awalnya meskipun sudah disuruh tetapi sempat terhenti gitu kan sampai berapa lama sampai akhirnya dia izinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem untuk memperbaiki kota itu. Nah, ada dua interpretasi ya. Ada orang yang bilang sebetulnya keputusan yang di kitab Daniel itu ada pada saat pertama kali Artasakses itu mengeluarkan surat keputusan tahun 457. Ada juga yang bilang, oh enggak, bukan itu. Tapi pada saat Artasakses itu memberikan izin kepada Nehemia, jadi tahun 444 sebelum Masehi. Jadi ada dua interpretasi. Tapi kalau saya sendiri, saya percaya itu terjadi pada saat Artasakses I itu mengeluarkan surat keputusan kepada Esra untuk mendukung pembangunan. Jadi pada saat dia juga memberikan kekuasaan otonom kepada Yudea gitu ya, tahun 457 sebelum Masehi. Nah, jadi kan di Daniel itu disebutkan bahwa ada 70 kali 7 masa ya. 7 masa itu dianggap sebagai minggu. 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi ada 70 kali 7. Jadi 490 hari sama dengan 490 tahun. Dari sejak decree ya untuk membangun Yerusalem, dibilang sampai terakhir itu pokoknya ada 490 tahun aja gitu ya. Nah, dipercaya bahwa 62 tambah 7, jadi 69 minggu itu sudah terjadi. 483 tahun itu sudah terjadi. Tinggal sisanya 1 minggu atau 7 tahun itu yang dipercaya masih belum terjadi gitu ya. Jadi ada time gap di situ. Nah, sekarang kita akan lihat di chapter 2 di pasal 2 sama di pasal 9. Di pasal 2 itu akan kelihatan ya. Jadi kerajaan-kerajaan mana aja? Kerajaan Babylon, kerajaan Medo-Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Roma, udah gitu stop, berhenti. Jadi kalau kita lihat bahwa
bangsa Israel itu kan dibuang pada tahun 586 sebelum Masehi. Itu 70 tahun. Setelah itu sekitar tahun 516 itu mereka sudah mulai boleh pulang gitu. Meskipun belum betul-betul membangun kota. Nah, decree dari Artaxerxes yang pertama itu terjadi tahun 457 sebelum Masehi. Jadi disitulah dimulai 70 week of Daniel prophecy gitu ya. Jadi em, 70 tahun nubuatan itu dimulai pada saat itu, 457. Nah, kapan itu 69? Karena kan dibilang ada 7 plus 62. Jadi ada 69 minggu atau 483 tahun. Itu sampai tahun, kalau kita hitung, tahun 27 Masehi. Karena tidak ada tahun nol ya. Jadi dari tahun satu sebelum Masehi langsung ke tahun satu sesudah Masehi. Jadi kalau kita lihat 483 dikurangin 457 gitu ya, ditambah satu itu adalah 27. Nah, tahun 27 ini adalah tahun Tuhan Yesus itu mulai pelayanan. Jadi dia mulai dibaptis, setelah itu dia mulai melayani. Ada juga sih yang punya interpretasi bahwa 69 minggu ini berakhir pada saat Tuhan Yesus itu mau disalibkan gitu ya, pada saat dia datang ke Yerusalem gitu. Tapi kalau saya sendiri percaya bahwa itu memang pada saat Tuhan Yesus baru memulai pelayanannya gitu. Nah, setelah itu kan 3,5 tahun kemudian Tuhan Yesus itu disalibkan. Setelah itu ada gap ya, the church age. Jadi zaman masa kasih karunia di mana gereja Tuhan itu berkembang, sementara bangsa Israel itu masih belum percaya. Setelah itu ada rapture, setelah itu ada Great Tribulation, ya, masa kesusahan besar. Setelah itu the second coming, baru milenial. Nah, di sini kita lihat, jadi ada 490 tahun, 483 tahun itu sudah tergenapi. Nah, tinggal 1 minggu. Nah, saya sih percaya yang 3,5 tahun itu sudah digenapi pada saat Tuhan Yesus itu melayani dan di akhirnya dia mati. Nanti kan kita lihat lagi ya, kita lihat lebih detail. Nah, di sini kalau kita lihat, kita harus lihat paralelnya antara apa yang dilihat oleh Daniel dengan apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos di bukunya di Kitab Wahyu. Jadi menarik bahwa Daniel itu menulis sekitar tahun 500-an ya sebelum Masehi, sementara Yohanes itu menuliskan sekitar tahun 60-an sesudah Masehi. Jadi ada gap ratusan tahun di situ ya, tetapi kita lihat itu sinkron sekali. Kita lihat di Wahyu 12, di sini dikatakan, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Kita lihat di sini ya, menggembalakan bangsa dengan gada besi. Kemudian dibilang tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kemudian dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Jadi, kalau saya percaya ini berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Perempuan itu menggambarkan bangsa. Jadi, si perempuan ini adalah bangsa Israel. Jadi, perempuan itu hendak melahirkan anak itu. Anak laki-laki itu adalah Tuhan Yesus ya. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Jadi nanti kan kita lihat referensi ini dikatakan menggembalakan bangsa dengan gada besi itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Dan di situ dikatakan bahwa dia dipelihara 1260 hari, ya 3,5 tahun gitu ya. Dan kemudian itu iblis dilemparkan ke bumi. Jadi sini kalau kita baca semua kitab Wahyu 12 ini disebutkan bahwa dia dilemparkan dari sorga ke bumi. Jadi dia tidak boleh ada lagi di sorga. Kita tahu pada waktu Adam itu berdosa, dia menyerahkan kekuasaannya kepada si iblis dan sorga itu tercemar. Sehingga akhirnya bahkan Tuhan Yesus itu harus menyucikan
sorga itu sendiri ya, gambaran dari Bait Kudus gitu. Jadi kita bisa lihat di kitab Ibrani itu jelas juga. Jadi ketika Tuhan Yesus itu selesai gitu ya, dia akhirnya naik ke sorga, dia menyucikan sorga, bait Allah ya. Akhirnya iblis itu dilemparkan ke bumi. Dia tidak bisa lagi naik ke sorga gitu ya. Jadi menggambarkan bahwa ini memang terjadi pada zaman Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi, menyelesaikan pelayanannya. Setelah itu dia mati, disalibkan, dan dia naik ke sorga. Terus dia bilang naga itu marah kepada perempuan itu, kepada bangsa Israel, dan memerangi keturunannya. Siapa keturunannya? Di sini dibilang ada dua ya, yang menuruti hukum-hukum Allah, yaitu bangsa Israel, dan yang memiliki kesaksian Yesus, itu adalah kita ya, orang-orang percaya kepada Kristus gitu. Karena kita juga adalah keturunan Abraham. Dan dikatakan naga itu tinggal berdiri di pantai laut. Laut itu adalah menggambarkan bangsa-bangsa. Nah, kita lihat di Daniel. Di sini dikatakan sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Itu menggambarkan mengenai Tuhan Yesus. Kemudian dikata, maka datanglah rakyat seorang raja musnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Kemudian dikatakan iya, jadi sebetulnya dalam bahasa aslinya adalah iya ya, ia akan membuat perjanjian yang teguh bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, ada interpretasi yang bilang bahwa yang membuat perjanjian itu adalah ya si iblis itu. Tetapi di sini kita mesti lihat ya, ini tidak mengatakan mengenai si raja yang memusnahkan kota tempat kudus itu. Enggak, di sini katakan iya. Kalau kita lihat konteksnya, sebetulnya aku percaya bahwa di sini iya itu adalah Tuhan sendiri. Dia membuat covenant, dia confirm the covenant with many people for 7 weeks gitu ya. Jadi Tuhan sendiri yang meneguhkan perjanjian dia. Perjanjian dia karena begitu Tuhan Yesus itu naik ke sorga, kita ada dalam perjanjian yang baru. Dan pada pertengahan 7 masa itu, dia menghentikan korban sembelihan. Jadi setelah 3,5 tahun Tuhan Yesus itu naik ke sorga, dia menghentikan korban sembelihan, ya jelas karena bait Allah tuh terbelah dua gitu ya. Tidak perlu lagi ada persembahan korban di ruang Maha Kudus gitu. Dia purposely menghentikan gitu ya korban sembelihan, korban santapan. Nah, sampai apa? Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi kalau saya sendiri percaya bahwa ya dari 70 kali 7 gitu ya, dari 490 tahun itu, di 1 minggu yang terakhir, 3,5 tahun itu sudah terjadi ketika Tuhan Yesus itu sudah disalibkan dan naik ke sorga. Nah, sekarang kemudian di Wahyu 17, dikatakan mengenai binatang dengan 10 tanduk. Kan di Daniel juga ada ya disebutkan mengenai binatang dengan 10 tanduk. Di Wahyu 17 dikatakan, dalam roh aku dibawa ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Jadi saya percaya bahwa penglihatan Daniel itu terjadi tidak lama setelah kerajaan-kerajaan Babel, Medo-Persia, Yunani, kemudian Romawi. Tapi itu juga berbicara mengenai akhir zaman, mengenai apa yang akan datang jauh setelah itu, gitu ya. Jadi karena di sini dikatakan binatang itu telah ada, jadi telah ada nggak lama setelah masanya Daniel, kemudian tidak ada dan akan muncul lagi, gitu. Jadi akan muncul lagi di akhir zaman binatang dengan 10 tanduk ini, gitu ya. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Kita lihat sebelumnya ya, katakan di Wahyu 12. Jadi ketika perempuan itu melahirkan anak, dikatakan anak itu akan menggembalakan dengan gada besi. Jadi kita lihat referensi, Bible should interpret the Bible.
Jadi aku percaya di Wahyu 12 itu juga menggambarkan mengenai Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, karena dia akan mengembalakan dengan gada besi. Katakan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.